Kira-kira kedepannya seperti apa? Apa memang ini saatnya kita jual, kemudian mungkin pindah ke kripto nih yang lagi rame nih orang-orang gitu kan? Atau harus gimana nih? Apa mungkin memang biasanya kalau lagi turun ini itu kan biasanya time to buy gitu kan? Jadi saatnya untuk beli yang mungkin punya uang cash. Nah kalau yang nggak punya itu harus gimana tuh Mas? Nanti mungkin kita akan bahas. Waduh. Cuman sebelum itu saya mau Yang tanya-tanya punya ya? dulu nih Iya. sama Mas Raymond nih. Menurut Mas Raymond sendiri eh, di kondisi pasar modal yang seperti ini, apa sih sebenarnya yang langkah yang tepat gitu diambil sama investor-investor yang ada di pasar modal, Mas? Oke. Sebenarnya ini kali ya, mungkin kita bahas dulu kayak mungkin berdasarkan apa yang saya lihat gitu ya. Kayaknya sebagian besar investor di Indonesia ini tuh punya pemikiran kayak gini. Sekarang nggak ya? Tapi kalau invest sekarang ntar crash lagi gitu kan. Wah, kalau ntar crash sayang dong gue invest sekarang gitu kan. Padahal ntar kalau crash gue bisa dapat harga lebih murah gitu kan. Kalau kalau saya lihat sih kebanyakan sih orang kayak gitu sekarang berpikirnya kayak kayaknya bentar lagi crash nih. Tunggu kali ya. Ah, tunggu dikit lagi deh kayaknya crashnya bisa lebih dalam lagi nih gitu kan. Kayak kemarin kan bulan Januari apa Februari itu ya yang sempat turun sampai 10% tuh dalam seminggu ya kan. Nah, itu Februari. sebenarnya ya Februari itu kan sebenarnya lumayan kan. Maksudnya cukup bisa dibilang sebagai suatu koreksi gitu kan, koreksi harga saham. Tapi banyak juga yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu malah jadi kayak Penonton? nungguin crash yang lebih gede lagi gitu kan, kayak aduh kayaknya bisa lebih gede lagi nih gitu kan. Akhirnya ya udah nunggu, akhirnya malah naik lagi gitu kan, sekarang turun lagi, terus masih masih penasaran juga, wah apa bisa segede Februari kemarin gitu ya sampai 10% turunnya, tunggu lagi deh gitu kan. Akhirnya gitu aja terus nggak pernah invest gitu kan. Nah, Betul. makanya kalau saya lihat sih emang itu sih, kebanyakan orang sekarang berpikirnya kayak gitu. Kok kayaknya kalau gue invest sekarang, kayaknya nih market nih udah near the top gitu ya. Kayak bentar lagi udah nyampe puncaknya, terus bakal mengalami penurunan gitu kan. Makanya gue lebih baik nunggu pas turun. Oke, berarti sebenarnya kalau kita punya pemikiran kayak gitu, kita punya opsi dua nih. Oke, kita Apa tuh? invest sekarang terus bodo amat market crash gitu kan. Atau kita benar-benar nggak invest sekarang, benar-benar nunggu market crash. Berarti opsinya ada dua ya. Benar-benar invest sekarang tapi nggak terlalu peduli market bakal kayak gimana. Atau kedua adalah benar-benar nggak usah invest sekarang tapi nunggu market nanti crash gitu kan. Nah, kita bahas nih satu-satu nih contoh ya. Kalau yang opsi pertama, kita benar-benar beli sekarang tapi nggak peduli kalau market crash gitu kan. Malah kalau crash misalnya tambah lagi gitu kan kalau kita punya uang lagi nanti. Nah, berarti kalau kayak gitu, saham seperti apa yang kita cari gitu kan, yang baiknya kita invest gitu kan. Kalau berdasarkan pendapat saya, yang paling bagus diinvest kalau emang kita percaya akan terjadi crash atau koreksi at least gitu. Berarti kita cari saham yang masih tanda kutip murah gitu kan. Karena nanti kalau misalnya market beneran crash atau koreksi, berarti yang bakal mengalami penurunan saham yang istilahnya sampai 30%, 50% itu adalah saham-saham yang udah mahal, yang overvalued tanda kutip gitu kan. Sedangkan kalau saham-saham yang masih murah mungkin emang ikut turun, karena kan yang namanya saham satu turun, misalnya satu IHSG turun, biasanya hampir semuanya turun gitu kan. Makanya baiknya kita cari saham-saham yang bagus, yang berkualitas, tapi yang masih murah. Itu kalau kita mau opsi yang pertama. Nah, nanti kalau misalnya crash, ya berarti kita tambah lagi gitu kan. Kalau nanti kita punya uang lagi pas market crash. Kan setiap orang kan juga beda-beda ya. Kedua, Tindaknya kita sudah membeli gitu ya Mas ya untuk betul. depannya tahu-tahu indeksnya naik gitu kan pasar Betul, modal. karena kan kita nggak tahu kan. Iya betul. Betul, karena arah indeks tuh sebenarnya nggak ada yang bisa tahu kapan dia naik, kapan dia turun. Orang bisa nerka-nerka, tapi nggak ada yang bisa tepat. Makanya kalau misalnya orang bisa nerka-nerka tapi nggak bisa tepat, terus buat apa nerka-nerka gitu kan? Kita cuma baiknya berarti kita adalah antisipasi kalau dia naik kita gimana, kalau dia turun kita gimana gitu kan? Makanya ada dua opsi tadi. Nah, opsi kedua berarti kita nggak invest sama sekali, nunggu market crash gitu kan? Nah, ini agak tricky. Kenapa? Karena kalau kita nggak invest sama sekali terus kita nunggu market crash, kita harus benar-benar cepet, harus benar-benar gercep. Kalau beneran marketnya crash. Karena kenyataannya, Maret kemarin nih tahun 2020 pas crashnya lumayan gede tuh sekitar 30%, banyak orang yang cuma diem aja.
cuma kayak bengong aja gitu. Invest nggak ya? Waduh, kayaknya COVID parah nih. Invest nggak ya? Waduh, kayaknya COVID parah nih. Akhirnya nggak invest gitu kan. Berulang Begitu terus. marketnya, iya, begitu marketnya udah naik lagi, makin galau gitu kan. Ah, invest nggak ya, udah naik nih gitu kan. Invest nggak ya, udah naik nih. Gitu aja terus sampai tahun 2021 belum invest juga gitu kan. Makanya kalau mau opsi kedua sekalipun, yang kita istilahnya benar-benar simpen cashnya aja nih, nggak invest di saham, berarti kita harus cepet, harus gercep kalau beneran marketnya crash. Karena kalau enggak, percuma kita nunggu. Gitu. Betul, belum tentu juga duitnya itu yang tadinya buat diinvest atau kepake buat hal-hal lain Iya, gitu kira-kira. betul, Tahu-taunya betul. malah nggak ada gitu, nggak ada uang cash buat investasi ketika marketnya crash gitu ya Mas ya. Betul. Makanya itu sih harus harus benar-benar udah punya planning dan harus gercep kalau beneran nanti marketnya crash kalau mau opsi yang kedua. Hmm. Nah, kemudian Mas kalau cara-cara melihatnya sendiri Mas, kalau cara menganalisanya sendiri nih dari saham-saham yang tadi Mas bilang kan kalau yang cara pertama itu kan kita ambil yang memang sudah murah. Cara menghitungnya seperti apa sih Mas? Cara menganalisanya kalau saham-saham ini udah murah, kalau saham-saham ini udah value-nya udah terlalu tinggi gitu. Kira-kira itu seperti apa sih? Oke, sebenarnya buat valuasi itu banyak ya metodenya ya. Ada yang disebut dengan PE ratio gitu kan. Kita bandingin antara price dengan earning, ya kan. Terus ada juga yang namanya price to book value atau PBV, orang suka singkatnya. Itu artinya membandingkan antara price dengan book value atau ekuitas, nilai ekuitas. Nah, ada juga yang lebih apa istilahnya ya? Lebih susah tapi lebih bisa menentukan nanti return investasi kita berapa. Itu ada yang disebut dengan discounted cash flow atau discounted dividend model. DCF atau DDM. Nah, itu sebenarnya metode valuasi yang lebih, kalau saya bilang sih lebih apa ya? Lebih komprehensif lah. Jadi kita nggak cuma ngelihat angka yang sebenarnya kayak P/E ratio kan seiring berjalannya waktu kan juga berubah-ubah kan. Sedangkan kalau discounted cash flow atau di DDM itu perubahannya kecil, nggak sebanyak perubahan P/E ratio. Makanya saya lebih suka pakai yang DDM atau DCF, dividend discount model atau discounted cash flow. Nah, makanya tapi kalau teman-teman masih belum ngerti DDM atau DCF, nggak apa-apa, pakai dulu P/E ratio. Kalau menurut saya pribadi itu juga udah cukup menentukan saham itu mahal atau murah. Makanya kalau kita lihat misalnya ada saham yang PE ratio-nya tuh 120 gitu misalnya, atau 200 atau 1000 kayak Tesla gitu kan. Ya itu nggak perlu rasional kayak gimana juga, nggak perlu pakai DCF, nggak perlu pakai DDM, itu juga udah jelas kalau itu mahal gitu kan. Tapi kalau misalnya ada di range kayak 20 atau 30, nah itu yang agak tricky, agak ada di gray area gitu kan. Bisa jadi murah, bisa jadi mahal, tergantung seberapa besar growth-nya atau pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Makanya ada juga yang mengimplementasi yang namanya PEG, PE dibandingkan dengan growth. Jadi misalnya PE suatu perusahaan tuh 15 gitu kan. Tapi growth-nya 15. Ada yang bilang bahwa PE berdasarkan growth-nya kan berarti 15 bagi 15 kan, 15 PE-nya 15, growth-nya 15%, artinya angkanya 1 gitu kan, 15 bagi 15 1. Berarti artinya itu cukup murah dibandingkan sama yang PE-nya 10 tapi growth-nya 5. Berarti 15 bagi 5 itu 3 gitu kan, lebih mahal. Nah, makanya 10-5 berarti 2 gitu kan, lebih mahal dibandingkan yang 15-15 tadi. Makanya itu juga bisa dipakai yang namanya PEG ratio, PEG. Nah, itu juga cara gampangnya. Cuma kalau mau lebih komprehensif sih sebenarnya pakainya discounted cash flow atau discounted dividend model. Jadi ada beberapa cara gitu ya, tergantung teman-teman memang nyamannya pakai yang mana dan memang yang Betul. yang lebih komprehensif menurut teman-teman yang mana gitu ya Mas ya. Nah, Betul, kemudian betul. Mas, kalau ngomongin tadi Mas bilang mungkin melihat saham yang murah. Kalau dari pandangan Mas Raymond sendiri ini, sektor apa sih Mas yang memang sekiranya memang saham-saham yang memang fundamentalnya bagus dan kemudian secara perhitungan valuasinya juga memang sudah murah, itu kira-kira di sektor apa Mas yang memang masih banyak gitu Mas? Oke. Kalau sektor sih sebenarnya gini ya. Sekarang ini sektor yang masih bisa berkembang dengan kondisi pandemi kayak sekarang ya, itu nggak banyak. Kebanyakan dari mereka itu nggak bisa berkembang, khususnya kayak restoran gitu kan, hotel,
dan sebagainya yang istilahnya disebut dengan big ticket item, istilahnya itemnya itu agak mahal, nggak di-purchase setiap hari gitu kan. Makanya yang kayak gitu-gitu cukup bisa dibilang agak susah berkembangnya di kondisi kayak sekarang. Kecuali kalau misalnya pandemi udah selesai, terus ekonomi udah mulai bergerak lagi gitu kan, mungkin yang sektor-sektor ini lebih bisa berkembang lagi. Nah makanya kalau kita lihat sebenarnya sektor apa sih yang masih bisa berkembang di saat pandemi ini? Sebenarnya kita kalau kita ngomongin sektor mana, sebenarnya nggak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Apa sih yang kita beli setiap hari gitu kan? Contoh, kita beli setiap hari apa? Mie instan. Contoh gitu kan. Kita beli setiap hari apa? Susu misalnya. Kita beli setiap hari apa? Contoh, misalnya orang yang suka apa? Masuk angin beli kayak apa? Obat masuk angin gitu kan. Kayak gitu-gitu kan berarti barang-barang yang kita purchase setiap hari yang mau kondisi Covid ataupun enggak, dia tetap bisa bertumbuh gitu kan. Nah, makanya sektor yang cukup saya pribadi rekomendasikan adalah sektor yang namanya consumer goods. Karena consumer goods ini walaupun kondisi kayak sekarang gini nih lagi lockdown gitu kan, terus orang mulai berhemat, tapi sehemat-hematnya orang pasti tetap belanja kebutuhan sehari-hari ya kan. Makanya kalau emang mau invest sekarang, istilahnya nggak nunggu crash dulu nih, benar-benar invest sekarang, menurut saya sih ada baiknya mulai dari consumer. Lihat-lihat tuh kira-kira mana consumer yang masih berkembang dan harganya masih cukup murah dibandingkan dengan yang lain-lain, karena kan consumer ada banyak juga. Terus kedua, itu adalah yang disebut dengan sektor komoditas. Nah, kenapa? Jadi gini, komoditas ini sebenarnya agak susah ya, maksudnya nggak semua orang ngerti cara kerjanya. Karena cara kerjanya komoditas itu di saat market komoditas nih booming, harga-harga barang kayak misalnya batu bara, minyak, terus juga logam gitu kan, kayak tembaga, nikel dan lain-lain itu murah di saat market booming. Kenapa? Karena semua orang buka tambang, oke? Karena kuantitinya, supply-nya banyak, demand-nya tetap, sehingga marketnya malah jadi turun. Setelah booming malah jadi turun gitu kan. Nah sekarang ini marketnya itu lagi dari kondisi paling bawah nih, lagi menuju ke atas. Itu yang terjadi di market komoditas sekarang. Makanya komoditas bisa juga jadi pilihan. Nah tapi komoditas yang mana? Nah itu yang ya sebenarnya saya juga nggak ngerti semua jenis komoditas sih. Cuma yang paling saya ngerti adalah itu komoditas logam mulia sama batu bara. Kedepannya untuk logam mulia ini emang karena berhubung juga dengan kondisi sekarang ya, orang takut dengan inflasi, ini ada istilahnya tailwind gitu ya. Ada kecenderungan logam mulia ini akan mempunyai market yang bagus ke depannya. Walaupun sekarang kelihatannya nggak terlalu bagus gitu ya. Karena kenapa? Karena efek inflasi itu baru terasa beberapa tahun setelah money printing atau deficit spending itu dilakukan oleh suatu negara. Makanya nggak langsung yang namanya inflasi itu, kayak misalnya tahun ini anggaran defisit gitu kan, nggak langsung tahun ini inflasinya, tapi bisa jadi 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Makanya itu yang bisa jadi pilihan tuh, contoh logam mulia atau batu bara. Tapi batu bara ini agak tricky. Kenapa? Karena batu bara ini emang sumber energi paling murah. Ya kan? Di saat inflasi pasti orang nyari yang paling murah gitu kan. Nggak bakal lah mikirin yang namanya green energy dan lain-lain. Kalau emang green energy ternyata mahal gitu kan, pasti dia. Halo Mas Reman. Halo Mas Reman. Halo Mas. Tadi putus ya? Iya tadi terputus Mas. Ya, nah lanjut tadi ya yang batu bara ya. Nah batu bara ini emang agak tricky karena kedepannya emang batu bara pasti mati. Cuma masih dalam waktu yang panjang, maksudnya kayak nggak 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, mungkin masih 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi, karena emang arahnya kita akan ke energi terbarukan. Nah tapi, ada tapinya nih, tapi emang dalam waktu dekat atau menengah, batu bara ini masih dibutuhkan. Kenapa? Karena batu bara ini adalah sumber energi paling murah. Di saat nanti terjadi inflasi, orang nggak bakal mikirin yang namanya green energy dan lain-lain, istilahnya nggak bakal mikirin hal-hal yang fancy-fancy gitu kan, pasti nyarinya yang murah gitu kan. Nah itulah di saat batu bara shining, itulah di saat batu bara bakal dicari banyak negara, karena di saat itulah orang-orang bakal nyari energi paling murah. Nah tapi emang
itu bukan buat investasi jangka panjang. Makanya kita harus pinter kapan exitnya. Karena kalau kita kelamaan di situ nggak exit, ujung-ujungnya malah nanti investasi kita bukannya untung malah boncos gitu. Baik. Kalau dari nikelnya, Mas, kira-kira gimana? Nah, nikel ini sebenarnya kalau kita lihat ya, nikel tuh kemarin sempat booming banget ya gara-gara electric vehicle gitu kan, EV. Nah, sekarang tapi marketnya udah mulai cool down. Karena sebenarnya apa ya, bisa dibilang nikel tuh banyak penggantinya. Nikel tuh emang banyak dipakai di electric vehicle, dan kemungkinan kalau emang nikel ini istilahnya electric vehicle ini bakal booming, nikel ini kemungkinan bakal ikutan booming karena salah satu komponen utama gitu kan buat baterainya. Nah, tapi ada tapinya. Tapi nikel ini adalah satu dari berbagai macam logam yang bisa dipakai buat baterai. Nah, makanya tergantung nanti produsennya ini bakal baterai yang kayak gimana, bakal pakai logam yang seperti apa gitu kan, apakah pakai nikel atau pakai yang lain. Makanya sebenarnya saya nggak terlalu ngerti juga tuh cara kerjanya pasar nikel. Cuma kalau yang saya lihat sih, dengan kondisi sekarang orang terlalu terlalu hype dengan berita gitu ya, itu malah membuat investasi di sesuatu itu jadi beresiko. Karena di saat market bullish, di saat itulah risiko meningkat pesat. Justru di saat market bearish, di saat itulah risiko malah paling rendah. Makanya hati-hati saat terjadi market yang sangat tinggi sentimennya, sangat positif sentimennya. Karena di saat itu bisa jadi sentimennya berbalik, malah kita dapat rugi gitu kan, bukan dapat untung gitu. Makanya kalau buat nikel sih saya cenderung hati-hati sih dibandingkan ikut hype. Saya lebih cenderung hati-hati ngelihat situasi dulu. Kalau emang marketnya sudah mulai makin cool down ya, sekarang udah mulai kelihatan sih agak cool down, cuma masih kerasa hype-nya. Nanti kalau udah benar-benar cool down, mungkin ada baiknya kita mulai invest di sana kalau inflasi belum jadi masalah gitu. Karena balik lagi, Halo, Mas. halo, sorry, putus lagi ya. Iya, kayaknya koneksinya kurang bagus ya, Mas ya? Kayaknya ya. Oke. Di sini gambarnya juga rada pecah-pecah sih, Mas. Kayaknya rada Oh gitu. kurang bagus. Sorry Sorry. kalau gitu. Oke. Oke, dilanjut, Mas. Tadi kan nikel yang ngomongin nikel, Ya udah sih, cukup sih kalau dari saya sih. Kalau buat nikel sih masih wait and see aja sih, karena marketnya masih terlalu positif sentimennya. Baik. Oke, Mas. Kalau secara spesifik nih, kita ngomongin secara spesifik. Kalau tadi kan Mas bilang customer good sama komoditas gitu ya, Mas, yang mungkin masih bisa dilirik nih sama investor gitu kan. Nah, kemudian Mas, kalau untuk jangka pendek kira-kira nih sektor yang mana nih? Kemudian untuk jangka menengah yang mana nih? Apakah komoditas, apa consumer goods? Nah, untuk jangka panjangnya apakah memang lebih baik kita juga melihat sektor-sektor mungkin yang sektor yang berhubungan dengan teknologi gitu kan, karena kemarin sempat ramai tentang bank digital dan segala macam, dan katanya ada beberapa juga mungkin unicorn yang mau melantai di bursa. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi pilihan, atau seperti apa, Mas, kalau pilihan-pilihan untuk jangka pendek, menengah, dan panjangnya? Oke, buat jangka pendek, seperti yang tadi saya bilang, lebih baik sih fokusnya sekarang ke ini yang kita purchase sehari-hari kayak consumer goods. Karena emang untuk jangka pendek nih nggak banyak yang bisa survive di kondisi kayak sekarang ini, di saat pandemi plus krisis gitu kan, kayak double. Terus untuk jangka menengah mungkin bisa play di cyclical company tadi kayak komoditas batubara, emas, atau komoditas apapun lah yang emang teman-teman ngerti cara kerjanya gitu kan. Karena setiap komoditas juga punya keunikan masing-masing gitu kan. Terus untuk jangka panjang, tadi ada singgung soal teknologi. Emang pasti untuk jangka panjang pasti teknologi akan memimpin. Kayak misalnya Amazon gitu kan. Amazon di tahun 98. Bandingin cuma sama Amazon sekarang gitu kan. Wah, duit kita udah berkali-kali lipat kan kalau kita invest di Amazon gitu kan. Tapi ada tapinya.
Tapi Amazon tuh cuma satu dari puluhan ribu yang nyoba. Itu tapinya. Nah, kita bisa aja punya conviction, punya keyakinan bahwa suatu perusahaan itu akan jadi bintang gitu kan, akan jadi superstar di beberapa tahun yang akan datang karena dia perusahaan teknologi yang unggul sekarang gitu kan. Masalahnya adalah yang namanya perusahaan berkecimpung atau berkompetisi di bidang teknologi itu kompetisi yang sangat ketat, yang sangat sangat bisa dibilang banyak bakar uang lah. Karena kita lihat sendiri aja kan, banyak perusahaan teknologi tuh yang kalau kita lihat profit loss statement-nya loss terus gitu kan, nggak pernah profit. Nah makanya karena emang lingkungannya seperti itu, kita harus paham bahwa kalau kita mau invest di perusahaan teknologi, lebih baik kita invest tapi dengan spreading the risk gitu kan. Kayak misalnya kita kalau mau invest di perusahaan teknologi, jangan invest di satu perusahaan. Contoh misalnya invest di 10 perusahaan teknologi gitu kan. Chance kita untuk dapat perusahaan teknologi yang berhasil itu lebih besar daripada kalau cuma invest di satu perusahaan teknologi. Itulah yang dilakukan oleh venture capitalist gitu kan. Karena venture capitalist ini tahu akan resikonya sehingga dia nggak invest di satu, tapi diinvest di berapa gitu. Nah, terus juga kalau saya lihat juga beberapa bulan kali ya, beberapa bulan belakangan ini ada suatu keanehan juga kayak saham-saham bank gitu ya yang kapitalisasi pasarnya cukup kecil itu meningkat pesat gitu ya. Dengan banyak karena sentimen katanya akan menjadi bank digital gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa yang namanya perusahaan teknologi itu harus punya keunggulan gitu ya. Kalau misalnya semua bank ini bilang mau jadi perusahaan bank digital gitu ya, berarti kan bakal ada banyak bank digital yang gagal dan satu atau dua bank digital yang survive gitu kan. Nah, makanya kalau kita berani bayar mahal buat bank digital itu, kita harus hitung nih risk dan rewardnya. Emang berapa sih rewardnya kalau kita benar-benar dapat kayak jackpotnya gitu kan? Sama kalau misalnya dari yang kita invest nggak ada yang jadi jackpot gitu kan, berapa risikonya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin di PE ratio 20, risk rewardnya masih lumayan. Kalau misalnya dia bisa survive dan juga berhasil, mungkin earningnya bisa 100 kali lipat gitu kan. Karena PE ratio-nya sekarang 20 sehingga nanti earningnya 100 kali lipat, berarti uang kita masih cukup lumayan kalau kita spreading at least 10 perusahaan gitu, misalnya dengan PE ratio sama-sama 20. Tapi kalau PE ratio-nya 100 atau bahkan ada yang PE ratio-nya bahkan minusnya juga kayak minus 1000 gitu kan. Nah, itu apakah kita benar-benar yakin dia bakal jadi the winner gitu kan? Ya, saya nggak tahu, simply saya nggak tahu. Makanya karena saya nggak tahu, makanya saya lebih baik spreading the risk dibandingkan betting sama satu dengan harga yang sangat-sangat mahal gitu.